warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang dimuliakan, dibahagiakan, difasilitasi, bahkan diperhatikan dan diberi janji yang sangat prospek. Bukan pada usia tua saja, tapi sampai menjelang pun diberi prospek husnul khotimah, diberi lagi prospek masuk surga. Kalau ini dimanfaatkan, Pak, bahagia kita ini bahasa Indonesia ya, bahagia kita itu menjadi sangat nyaman. Bahkan sinapsis otak itu akan jauh lebih kencang bekerja dan segar. Sebelum tidur dibayangkan tidur kita enak betul, maka ngantuk itu menjadi energi untuk mengantar mempositifkan pikiran kita. Anak yang dijanjikan sesuatu di saat kita menidurkannya, maka tidurnya akan produktif untuk memunculkan sel glial. Sel yang kemudian memacu diri untuk merekam semua data. Jadi yang terdengar di siang hari, yang masuk di limbik otaknya, itu bisa menjadi mutkin, asbab kegembiraannya pada saat dia tidur. Maka tidur kemudian bukan pengangguran, tidur adalah ruang yang produktif. Wa ja'alna naumakum subata. Jadi tidur itu diproduksi dan disiapkan oleh Allah. Allah tidak pernah memberi satu keadaan yang diciptakannya kecuali memberi manfaat dan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Itu sudah menjadi rumus dasar. Lebih dasar dan lebih pasti dibandingkan dengan rumus matematika. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu kata Aristoteles, Pythagoras. Tapi Euclides lain lagi, enggak. Karena segitiga itu jumlah sudutnya lebih besar dibandingkan dengan 180 atau lebih kecil. Asumsi yang dia kembangkan karena tidak semua garis adalah lurus. Semua garis hakikatnya bengkok. Wah, lain lagi ini teori Euclides ini, sehingga dia, tapi karena memang tidak umum ya mendefinitifkan garis selalu dalam kebengkokan, maka dia tidak laku kalaupun dia seorang yang sangat jenius, kepingin melawan arus. Nah, siapa pembangun energinya? Yaitu Ibnu Al-Batani yang menentukan teori kosinus, sinus, dan tangen. Inilah yang kemudian memperlihatkan betapa sudut elevasi menentukan sebuah kekuatan. Betapa tegak lurusnya 90 derajat menggambarkan posisi yang harus berbanding lurus dengan kekuatan yang ada di dasar. Saya tidak paham dengan dunia arsitektural, tapi kalau ini tidak dipahami 0,000 sekian derajat, tapi dalam kepiringan tertentu itu akan menjadi sesuatu yang melemahkannya. Saya ingin sampaikan kenapa mengantar dari situ, karena yang lalu kita sudah sampai the power of money, betapa pentingnya seorang pemimpin, tanda kutip laki-laki ya, itu punya penguasaan terhadap uang yang kuat. Saya tidak mengatakan kegagalan, tapi kecenderungan untuk gagal itu ada.
bagi mereka yang terlalu besar memberi kekuasaan kepada uang kepada istrinya. Sangat percaya karena cinta, sangat percaya karena setia, sangat percaya karena cantik, sangat percaya karena dia dalam genggaman janji sehidup semati. Blak semuanya. Padahal ada ruang-ruang yang kemudian dia akan bergerak dengan keinginan. Nanti mulai tahun-tahun kedua, kenapa banyak betul belanjaannya? Kenapa betul pagi kelihatan main HP, sore HP, siang HP, ternyata bukan YouTube, bukan yang lain-lain, ternyata belanja. Itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ayat sudah katakan, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan berikan segalanya terlalu luas kepada pasanganmu. Ini prinsip dalam dunia parenting. Karena ada keinginan yang tidak bisa dikendalikan oleh kepuasan. Belum tidur itu kalau dia sudah membayangkan barang itu indah dan enak dipakai. Belum tidur sebelum dia genggam itu. Padahal sesudah digenggam, dia bandingkan, aduh, kalau ini 500.000 saja begini, kayak apa yang 700 ya? Padahal yang 500 saja belum terpakai semua, itu aplikasi yang ada dalam jam baru itu. Ternyata ada untuk zikirnya, ternyata ada ayat Qur'annya juga, ternyata ada ini, ternyata. Padahal yang satu juga belum terpakai dan belum maksimal. Inilah keinginan. Saya tidak mengatakan laki-laki tidak ada keinginannya, tapi derajat rasionalisasinya itu selalu ada timbangan. Perempuan berani mengambil satu barang dengan memprospek dirinya, saya akan bayar bulan depan. Ada aja kok saya dengar bonus suami saya. Jadi uangnya belum ada, keinginannya sudah menjadi bagian dari masa depannya, maka dia akan melakukan hatta berutang. Maaf, bahkan menjual dirinya dalam perselingkuhan. Subhanallah. The power of money ini penting. Seorang pemimpin pergerakan dakwah atau pemimpin sebuah risalah atau pemimpin yang mengenergikan dirinya dalam sebuah manajemen negara atau yang terkecil dalam rumah tangga. Persoalan uang jangan hitung-hitungan matematika. Kalau cuma sekedar untuk menyeimbangkan, harus ada power. Tentu sebutan ini namanya samaran. Ya, sersan mayor. Ya. Belum ada papanya. Ya, sersan mayor. Istilahnya lebih banyak hormatnya dibandingkan dengan gajinya, dibandingkan dengan yang kolonel. Tapi kenapa dia bisa masuk mempengaruhi jauh lebih besar kemudian istrinya ini, sang sersan mayor ini, kepada istrinya yang kolonel tadi? Salah satu di antaranya, karena dia pegang. Nah, dia pegang kemudian kartu kredit. Yang dia tahu pinnya. Apa yang terjadi? Belum sampai usia 1 tahun. Ya, simpul kata. Sang sersan mayor harus masuk dalam penjara akibat kemudian yang dilakukan oleh istrinya untuk bisa bergaul bersama dan mempengaruhi seorang istri kolonel. Ditahu pin, masa pin aja kikir betul? Ya, pin terbuka, enggak, masih bisa dengan jari, belum bisa lagi, pakai mata lagi. Ideologi mata, iris mata. Kenapa kemudian sedemikian rupa? Kita tidak tahu, tapi begitu ilmu ideologi khusus untuk iris mata, subhanallah, baru tahu gunanya. Subhanallah. Allah telah mempersiapkan fasilitas-fasilitas ini agar kemudian kita tetap berada dalam ruang-ruang yang sifatnya privat. Cinta lebur. I love you, you love me. Kan gitu. Kan lebur ini. Tapi ada hal-hal yang tetap Allah katakan, kau tetap lagi-lagi. Kita lihat akhirnya. Sampai nanti di yaumul qiyamah Allah ingin tunjukkan di surat Az-Zukhruf kalau tidak hilaf. Allah sampaikan apa? Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga.
antum wa azwajukum, antum duluan kamu laki-laki, wa azwajukum tuhbarun, kau diberi kekuatan untuk membawa istrimu. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah sangat menghargai favor kita sampai bisa membawa istri kita ke dalam surga. Ini puncak. Ini kan digambarkan, harus yakin kan? Ini harus yakin. La raib. Makanya kalau baca Quran itu, saya wiridkan kalau membaca Quran itu, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fiha la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada keraguan, enggak ada keraguan. Supaya kita membaca Al-Qur'an itu bagian dari testimoni kehidupan untuk menggambarkan dan memastikan janji Allah yang benar. Jangan ada ragu. Jangan ada ragu, jangan ada ragu. Sehingga rumusan-rumusan yang kelihatannya ini keliru kalau begitu, tereksploitasi perasaan istri, enggak. Harus kita katakan enggak. Puncaknya Allah gambarkan, udkhulul jannah antum. Semua ahli bahasa Arab di dunia manapun juga, kalau sudah bicara antum itu untuk menegaskan posisi laki-laki. Wa azwajukum tuhbarun, baru pasangan istrimu kau bawa. Tuhbarun, kalian akan digembirakan oleh Allah. Oke, jadi ini untuk mendefinisikan dulu kenapa kita harus punya kekuatan, kenapa kita tidak boleh lebay, kenapa kita harus mendisiplinkan hal-hal yang sudah kita sepakati. Bedakan antara tegas dengan keras ya. Karena kelembutan itu, kehalusan, kelembutan itu tidak menghalangi ketegasan. Tidak menghalangi ketegasan. Sebaliknya orang yang keras tidak menggambarkan bahwa orang ini tangguh. Justru kadang-kadang orang yang suka ngeritik saja kan itu paling enak itu. Ditangkis sedikit aja sudah gelagapan, merah mukanya itu. Kalau orang terbiasa hanya ngeritik terus, mukul. Begitu ditangkis dia tidak tahu kalau yang dipukul diserang itu adalah cimande. Orang yang satu kali menangkis itu bisa 2-3 kali sampai mematahkan tulangnya gitu ya. Ya bapak-bapak yang dari jalur Bogor, Cimande, kenapa terkenal sekali? Ya, salah satu di antaranya. Baik, kita kembali. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi kelembutan, kehalusan tidak menghalangi kita untuk tegas dan punya power. Berikutnya, untuk meyakinkan, mohon maaf ibu-ibu kalau ada di sebelah, tidak dalam posisi kemudian kita meminimalisir posisi ibu-ibu. Tidak sama sekali. Cuman saya bukan hanya berkawan dengan bapak-bapak sebagai laki-laki, ini ayat Quran. Kita lihat ayat yang menggambarkan kenapa kita harus terdepan. Coba lihat, fa'tu harsakum anna syi'tum nisa'ukum harsul lakum. Kamu itu gagah, maju duluan. Karena istrimu itu penanti yang diibaratkan seperti lahan, seperti kebun yang siap ditanam. Tapi kamu maju. Kau bisa kreatif. Jadi namanya afwan, mimbar ini terlalu, kalau mau masuk pada ruang yang seperti ini harus hati-hati bahasa kita. Ya, ada juga orang yang buka-bukaan aja, enggak. Untuk mendatangi, Allah katakan, apa modalmu? Karena perempuan itu lahan dia. Ya kalau lahan, bawa cangkulmu, bawa linggismu, kira-kira gitu. Jadi dari sisi ini saja kita beda perempuan. Menyiapkan aja. Laki-laki kalau kurang kambingnya, kurang proteinnya, biar olahragawan spermatozoidnya tidak bisa kemudian maksimal memberi energi yang terbaik apalagi memuaskan kalau kemudian dia bukan orang yang menggerakkan daerah pinggang. Kenapa harus jalan kaki? Kenapa langkah cepat di kaki itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan berlari? Karena menyangkut limpatik sistem yang ada di tulang selangkangan yang akan mengenergikan terhadap tulang panggul.
Ada apa di tulang panggul? 0,1 mili, berarti 0,01 senti. Itu terjadi penyimpangan, kendor bagian kanannya atau kendor bagian kirinya, ada kecenderungan beberapa saat kalau setelah selesai hubungan suami istri, ke depan berulang-ulangnya bisa menjadi saraf kejepit. Ini kata orang PAZ, ya, orang yang memfokuskan kesehatan dari sisi posisi tulang. Begitu turun sedikit, maka dia akan mempengaruhi posisi saraf, ya, di daerah ujung yang terkait dengan tulang ekor. Ada apa di tulang ekor? Wah, kan kembali. Saya ingin menyimpulkan betapa pentingnya stabil posisi tulang belakang dan posisi tulang panggul. Maka dipelihara oleh Nabi, dipelihara oleh orang-orang soleh, dan dipelihara, didefinitifkan. Jalanlah kamu, karena itu bagian dari kebaikanmu. Saya tidak mengatakan tidak boleh pakai motor, tapi beda pakai motor dengan pakai kuda. Motor set aja begitu, tidak perlu kemudian kelenturan. Yeah. Kan beda expander dengan Avanza. Bukan karena mesinnya bermasalah, tapi karena membutuhkan kelenturan suspensi. Ini pasal ini menyangkut tugas kita, padahal kan ini tugas kita sebagai laki-laki supaya bisa memimpin. Karena kapan kita kemudian dalam posisi lemah lembut, ya, saya tidak menyebut lemah syahwat, tapi dekat-dekatlah dengan itu. Apa yang berwibawa? Apa yang bisa mengatur? Apalagi kalau uangnya juga tidak ada. Tidak bisa hormat bendera. Bendera turun duluan. Ini contoh sederhana, dan ini jangan dianggap bukan problem hari ini. Sekali waktu datang, bantu saya. Ya sebelah saya bantu. Dia manajer, bukan dia apa istilahnya itu, kayak direktur operasional lah, direktur operasional untuk pemancar BTS istilahnya ya. Tapi intinya orang hebat lah, walaupun dia ya dari segi posisi mungkin ring 2 itu ya. Ya mobilnya juga bagus. Ya, datang ke kampus Hidayatullah, bantu saya. Sederhana itu. Setelah dia ngobrol, saya sedikit paham. Sederhana aja. Insya Allah. Kalau memang urusannya hanya di situnya, ya, kita bekam aja ya. Dibekam, diakhdain, katifain dengan alwarik. Yang pokok alwarik. Apa itu alwarik? Titik, 2 titik dekat tulang ekor. Karena di sini banyak gumpalan bagi orang yang banyak duduk, sehingga menjadi darah kotor. Tidak ada obatnya kecuali dikeluarkan. Kecuali dikeluarkan atau dibakar dengan pergerakan yang ekstrim. Tak bekam. Itu aja Pak Ustadz. Saya bilang, yang saya tahu cuma itu. Selebihnya saya bilang, Bapak sudah punya semua. Tidak kurang gizi, tidak kurang yang lain, tidak kurang gagah juga. Ya. 3 hari kemudian ngontak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Apa kabar? Sehat atau segar? Dia bilang, segar. Nah, sudah selesai. Tidak perlu kita melacak landing atau tidak perlu. Bahasa rasa, walaupun kemudian kita tidak bisa menerjemahkan pasti, tapi itu bisa mengabarkan dengan gelombang positif. Terasa itu kalau orang ngomong. Jarak dari Jakarta sampai Amerika kita kontak, kita bisa membaca gelombang ketika kita bicara. Di sana ada ibu kita yang sedang dibawa oleh adik kita, terus kita ngontak, kita bisa merasakan kegembiraannya atau ketidakgembiraannya. Ada gelombang. Subhanallah.
Selesai. Ini satu contoh. Saya tidak dalam posisi menerangkan titik-titik akupunktur dan lain, tapi begitu masuk ke dua titik tulang ekor, di situ sensitif karena menyangkut tentang energi yang dibutuhkan. Jangan keluarkan aja di sini ya. Cek. Oh, ternyata betul hitam tempat itu. Tapi Bapak jangan minta sama saya untuk dibekam. Di mana Ustadz rumahnya? Saya bukan tukang bekam. Ya. Masya Allah. Nih, contoh. Saking pentingnya. Tangan ada bebannya, tapi hari-harinya tidak membawa beban. Paling baju, jas yang agak paling setengah, tidak sampai 1 kilo lah, 3/4 kilo paling-paling timbangan ini. Bahkan hanya berapa yang ringan, yang ada gendulnya di sini, pakai jas, membebani sedikit. Ada jam tangan, ya Rolex lah, yang biru, sedikit agak besar. Katanya keren tapi tidak komplit karena harus gerak terus. Ya. Kaki Pak, bawa seluruh tubuh, bawa kepala sampai ke tulang panggul, itu kemudian diamanahkan kepada kaki. Makanya kaki dalam bahasa Arab diberi nama ar-rijal, rijlun. Karena di situ tangguh, harus kuat. Ada namanya Ustadz Abdurrahman. Dilomberat betul ini saya. Ini ada masalah. Kata dokter, ini harus ganti tempurungnya. Dan kalau sudah diganti 6 bulan harus kena suntikan terus untuk menambah olinya. Bahasanya begitu. Saya bilang, enggak usah Ustaz, jangan diganti tempurung. Itu pergantian berapa puluh juta. Yang kedua, membutuhkan terus-menerus tenaga instan yang disuntikan. Pada akhirnya akan ada penurunan. Jangan Ustaz. Ya terus mau diapakan? Dia bilang ini berat. Kecuali dengan itu. Katanya sudah pengapuran dan lain. Enggak usah, saya katakan. Turunkan berat badannya. Karena Ustadz posisi sudah kepala 6, di saat yang sama body di atas 80. Turunkan. Karena ini sudah tidak bisa menerima beban seperti itu. Beda dengan usia muda. Saya ingin tunjukkan bahwa seberat-beratnya kepala itu sudah dipanggul dengan ini. Seberat-beratnya tangan dipanggul dengan posisi di sini, lengan. Tapi seberat-beratnya tubuh, perut sampai seluruhnya itu dipanggul oleh lutut yang dua ini. Itu artinya Allah sudah menyiapkan bahwa tulang yang paling tangguh. Makanya Allah menyebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun. Orang-orang beriman itu tangguh. Itu diidentifikasinya sebagaimana laki-laki juga disebut rijal. Banyak sekali obat kuat kemudian judulnya rijal, herbal, padahal isinya afrodisiak buatan. Ya bisa dipakai tapi pasti merusak lambung. Itu contoh. Tapi kalau kita datang dari kemampuan diri, serapan energi yang dibangun ditambah dengan kekuatan tulang yang terjaga, insya Allah itu jauh lebih tangguh, lebih kuat dan bisa dipertahankan. Ya, ini tentang makna rijal. Kenapa laki-laki disebut rijal dan kemudian kaki juga dikatakan rijlun? Karena sepadan dengan ketangguhannya. Pas kalian yang saya hormati, oleh karenanya, dari mana power kita? Dari sisi fisik saya sudah gambarkan, filosofisnya dan lain-lainnya, sampai diberi tanggung jawab memasukkan istri kita ke dalam surga sesudah kita memenuhi syarat untuk masuk surga. Ya, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Subhanallah. Sampai penamaan kaki diberi nama rijlun dan laki-laki diberikan nama rijalun atau rijal. Apa perempuan tidak dihargai? Sangat dihargai, tapi tidak dibilang rijlun, tidak dibilang rijal. Dia diberi nama al-mar'atun, dia adalah cermin. Bahagianya dia akan tercermin dengan bahagianya suami.
Kekuatan suami akan kemudian tergambar dalam posisinya, raut muka yang didapatinya. Dia tidak perlu mensyiarkan, saya bahagia sekali, saya orang yang sangat puas mendapatkan dari laki-laki. Tidak perlu, dia adalah cermin yang akan menggambarkan posisi orang yang ada di depannya. Maka Allah memberi nama al-mar'atu. Dan ditambah lagi al-mar'atus sholihah. Hebat Quran ini. Tapi setiap kata selalu ada konotasi pesan di dalamnya. Oh, rijal, gagah pakai dasi, sepatunya hebat, itunya hebat, tapi ketika dia lemah, tidak ada keberaniannya, lemah keberaniannya, lemah ilmunya, lemah finansialnya, lemah fisiknya, ya tetap dibilang rijal. Tapi ujungnya apa? Ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dia sedang menjalani jalan menuju ke neraka. Jadi jangankan bicara kepemimpinan masuk surga, Allah katakan usyurul ladina zalamu wa ajwajuhum wa makanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Boleh jadi laki-laki yang lemah hanya akan mengantar pada posisi malah didorong oleh istrinya masuk ke ruang jahim, kompak di tempat yang salah. Lengkap sekali, lengkap sekali. Makanya kemudian pada saat kita sedang syai, Pak, ya, kalau umroh ya, itu jangan cari pahala, Pak, cari makna dan ambil bagian di situ. Mengapa ketika kita melewati lampu hijau, laki-laki disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk ar-rimal, untuk berlari kecil. Hatta dengan istri di sampingnya, istri melangkah seperti biasa, laki-laki tetap harus memperlihatkan dia berlari, walaupun tetap bersama dengan dia. Artinya tidak digambarkan dengan gambar yang seperti orang yang mau jatuh. Ya, subhanallah. Ini simbol. Dan ketika tidak ada istri atau tidak bersama dengan istri, kita setengah berlari. Cuma kadang-kadang itu dipahaminya lari secepat-cepatnya nubruk orang. Udah hitam, tinggi, besar, keras lagi. Dia berlari pada saat padat misalkan tawaf ifadah. Maksa dia. Sunnah. Apa sunnah menyakiti orang? Kita dalam keadaan padat tetap tunjukkan kita berlari. Tapi tidak harus melangkah panjang. Kenapa banyak orang tidak menghilangkan energinya? Padahal yang diperingati siapa? Yang diperingati Siti Hajar, yang perempuan. Tapi karena dia perempuan yang tangguh, maka ketika kita laki-laki berada di tempat itu sebenarnya sedang memperingati jangan sampai kalah dengan ketangguhannya Siti Hajar. Jangan lebay. Sudah tidak ada Nabiullah Ibrahim membawa anak bayi lagi, tidak ada air, tapi dia tidak putus asa. Jalan pertama tidak dapat ke sofa, dia lari balik lagi. Artinya dia sudah tahu tidak ada, tapi dia tidak mau berhenti. Istilahnya, kalau toh kemudian ini Ismail ini harus mati, bukan karena saya tidak memberi air. Saya sedang mencari, dilihat lagi, lihat lagi masih ada nyawanya lagi. Zammi. Energi sa'i memancarkan. Jadi asbab sa'i dan kerja kerasnya Siti Hajar, Allah menghendaki dan menghadirkan Zamzam. Nama dari peristiwa. Jadi Zamzam itu nama dari peristiwa. Zammi diambil terus. Subhanallah. Dan kalau bicara Zamzam, hasil apa itu? Mukjizat. Mukjizat. Kesimpulan ceramah hari ini, tunjukkan kita laki-laki yang punya semangat. Tunjukkan laki-laki yang punya keberanian. Purbaya, saya kira mengagetkan. Padahal itu baru sampai pada tingkat statement-statementnya aja. Bicara kebijakan kan ada ruang politiknya. Tentu tetap ada bosnya di belakang. Ya, subhanallah. Tapi itu sudah laki-laki ini. Saya bukan senang dengan Saddam Hussein dalam tanda kutip ya, dalam perjalanan otoritas keotoriterannya di Irak waktu itu. Ketika dia melawan George Bush ya, saya bilang kalau saya punya anak hari ini saya kasih nama Saddam Hussein.
terasa ada laki-laki yang melawan. Kan menghadapi Amerika gitu, sudah dibom, tapi masih dia mata melotot, kumisnya bergerak seperti dari senjata. Ada laki-laki. Kalau ketika itu sama SMA, sudah ada perasaan, sama dia, kepingin. Subhanallah. Padahal dia tidak kenal saya, apalagi saya tidak kenal dia secara pribadi, hanya kenal karakter dasarnya aja. Apalagi dia kenal dengan saya, tidak ada sama sekali, tapi ada gerak yang menggelombangkan kita. Ada perasaan yang mewakili kita. Ya. Padahal biar kita juga teriak mengatakan mewakili, tidak dikasih apa-apa juga. Itulah. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak jelas, tapi dalam ketidakjelasannya paham apa yang disarankan. Jangan karena misalkan ini dalam tindakan aplikatifnya, jangan karena kita tahu ini hari libur, baru kita hanya mau mencari tempat untuk duduk-duduk. Cari tempat yang bangunan kebersamaannya mengeluarkan keringat yang sama. Ayo kita jalan mah. Di mana jalannya? Kita ke Pangandaran. Ya, Loh, kenapa di sini ininya? Parkirnya jauh betul. Kita jalan ke sana. Bawa uang jangan, kalau bawa uang nanti kita alasan naik ojek. Sudah sampai ke sana. Nah kan coba bawa dompet kita naik ojek aja, ndak ya. Subhanallah. Akhirnya bangun. Jangan biarkan kaki ini hanya kemudian dimanjakan asbab fasilitas kita menyertainya. Ya. Saya tahu beliau punya Fortuner dan wajar kalau memakainya. Ya, di komplek apa, tapi dia jalan kaki hampir 1 kilo lebih. Terus pulangnya dia tidak pernah ke sana, dia putar ke sini. Ya, itulah yang kemudian pada akhirnya dia katakan, ternyata jalan subuh bukan hanya keberkahan, tapi juga kesehatan. Berapa jumlah energi yang dikeluarkan dalam bentuk oksigen yang begitu keluar masih murni, kemudian dihirup dengan dada terbuka. Makanya jalan Umar bin Khattab itu kan kayak menghadapi musuh itu. Dada terbuka. Subhanallah. Kemudian jalan tegak. Langkahnya memastikan bahwa yang paling maksimal dari langkah itulah yang dipakai. Ternyata orang PAZ atau pengobatan akhir zaman ternyata melihat kalau langkah kita panjang maka yang kena adalah tumit. Kalau kita lari ya kena depannya. Sesekali kita berlari, sesekali kita berjalan. Indah Rasulullah menggambarkan kebiasaan hari-harinya. Ya, kepada siapa lagi? Rasulullah punya unta yang paling gede, punya kuda yang paling panjang, tapi Rasulullah senang berjalan. Ya. Bapak juga sudah punya motor matic lagi, bahkan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kita. Jangan biarkan kaki tidak pernah kena tanah. Di kantor pakai sepatu dilepas juga pakai kaos kaki. Jadi kapan kena tanah? Padahal perjalanan yang dibutuhkan dengan tanah, energi alam yang bisa diserap pada saat pori-pori kita terbuka. Ya, bismillah Pak ya. Irit berkah di dalamnya ada ibadah. Saya memberi jaminan, insya Allah kita akan perlihatkan kita adalah laki-laki. Kita adalah laki-laki. Dalam tanda petik semua jalur memantaskan kita laki-laki, mata bisa berbinar. Orang begini terus, dunia dikelilinginya dengan begini, lama kelamaan sudah mulai begini, lama kelamaan sudah begini, miop atau hypermetrop. Ya ternyata ya di balik kecanggihan yang dimiliki oleh HP tentu saja ya apa yang disemprotkannya ke sini tidak selamanya menyehatkan mata kita. Sementara dengan mata inilah keindahan kita lihat. Dengan mata inilah selera makan kita dapatkan. Dengan mata inilah kemudian kita menikmati tidur. Subhanallah.
Jangan biarkan mata buta, bukan karena tidak bisa melihat, tapi kehilangan makna dari penglihatan kita. Yang kita rukukan, yang kita sujudkan untuk menutup mata, akan terbuka mata hati kita. Biar kita melotot waktu sujud, yang kita lihat jaraknya tidak sampai 1 senti. Subhanallah. Semoga sekali lagi, ya kalau saya nyebut kambing biar 1 kali, tapi berkali-kalilah kemudian itu seperti kita dengar. Jangan terlalu asyik dengan bumbu yang menyertai makanan. Asyiklah dengan makanan, bukan karena bumbunya. Ya, kelebihannya kalau nasi kabuli kan, nasi kabulinya yang enak, kemudian daging kambingnya itu rasanya tawar. Nanti dipertemankan. Saya kira begitu Pak Soni ya. Ya, saya sih yang ini bukan meminta supaya Pak Soni ngejak saya ke Al Jazeera, bukan. Ya, tapi penting sekali Pak, penting sekali. Karena kibarul batni atau buncit perut itu obatnya kan cuma 1. Bakar atau colon cleansing, bersihkan usus. Kenapa usus harus dibersihkan? Karena makanan-makanan selain daripada yang saya katakan tadi, itu cenderung untuk menjadi kerak. Sehingga banyak orang makannya, ya tidak terlalu juga besar, tapi kemudian bebannya menjadi berat. Kalau sudah berat di sini, apa mau diandalkan? Usia melorot nanti. Pada Rasulullah menikah 2, 3, 4, 5 sampai ke 9 itu di usia 53. Kita 53 itu sudah ada penurunan, Rasulullah kenaikan. Ini bukan berarti kita menyatakan itu kan Rasul, tidak begitu. Rasul jadi contoh. Baru 50 tahun. Banyak malam tanpa baju. Padahal sudah dikatakan waja'alna laila libasa, malam itu adalah pakaian bagimu. Banyak betul yang dimaksudkan pakaian apa di situ? Nisaukum harsul lakum, perempuanmu itu, istrimu adalah pakaian. Jadi kalau tidak dipakai kita telanjang, berarti masih TK. Tidak boleh tersinggung karena Quran itu memang kalau memberikan ingat itu sangat detail dan jelas. Subhanallah. Berbisik kayak apa kita yang cuma 1 minggu 1 kali karena kita di lokasi. Ya. Pertautan itu tidak ada yang hilang. Ledakan magma itu adalah kekuatan panas yang tersimpan. Jadi rindu itu diperlukan. Karena kalau tiap hari boleh jadi membosankan. Ya itu siapa tahu ada yang berbisik, wah kayak apa kita ini? 1 minggu di lokasi, baru setelah itu pulang balik lagi. Ya sesekali itu diperlukan. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf, mudah-mudahan yang kami sampaikan betapa pentingnya kita memimpin keluarga untuk menjadi pemimpin satu komunitas, bahkan memimpin negara. Ya, negara terkecil adalah halaqah fil bait, berkumpul dalam rumah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.